Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout kedua SKB CPNS PGSD. Kalau yang 1 minggu kemarin itu nomor 1 sampai 15, kali ini nomor 16 sampai dengan 30. Dan beberapa hari ini mohon maaf jarang upload, kurang lebih ada 1 minggu karena fokus sama tryout. Kali ini juga akan diadakan tryout kelima. Jadi jika video ini bermanfaat bagi Anda semua, silakan untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update info SKB CPNS PGSD yang terbaru. Selamat berjuang. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 16. Soal nomor 16. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan. Ini jawabannya yang B, yaitu tes berupa angket. Karena angket gunanya untuk mengukur skala sikap seseorang. Jadi alat ukur untuk mengukur kemampuan afektif siswa itu menggunakan angket. Nomor 17. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian kognitif afektif, B. Kognitif kepribadian psikomotor, C. Afektif kognitif mental, yang D. Kognitif psikomotor afektif. Ini penilaian hasil belajar sesuai di kurikulum 2013, yaitu mencakup kognitif itu adalah KI 3, psikomotor itu adalah kompetensi inti 4, dan afektif itu adalah KI 1 dan KI 2. Jadi ada 3 aspek ini. Nomor 18, hasil penilaian tindakan kelas atau PTK. Hasil penelitian tindakan kelas atau PTK tidak mempunyai daya generalisasi karena sampel terbatas pada kelas yang diajar, karena ini tidak bisa digeneralisasi karena PTK ini adalah permasalahan guru yang ada di kelas untuk memperbaiki cara mengajarnya supaya lebih baik. Jadi sampelnya ini tidak beberapa kelas tetapi hanya kelas yang diajar saja, sehingga PTK tidak mempunyai daya generalisasi. Selanjutnya nomor 19. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah yang C. Memperbaiki kinerja guru. Ini sudah jelas karena tadi disebutkan di nomor 18 tadi, karena PTK itu terbatas pada kelas yang diajar karena gunanya untuk memperbaiki kinerja guru. Nomor 20, 4 langkah pokok dalam PTK dengan urutan yang paling benar adalah, ini yang pertama jawabannya ini yang C, ini langsung saya jawab atau saya jawab langsung jawabannya saja. Yang C, merencanakan, jadi ini perencanaan dulu. Yang kedua, melaksanakan tindakan. Selanjutnya mengamati, setelah itu refleksi bagaimana berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil maka diulangi siklus berikutnya sampai dengan berhasil. Nomor 21, Bu Ida, seorang guru SMK, sedang asik berdiskusi dengan teman sejawatnya tentang susahnya menyampaikan materi biologi yang penuh dengan istilah Latin kepada siswa. Dia merasa siswa sangat sukar menghafal istilah asing tersebut. Ia meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengajar materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Dilihat dari langkah-langkah PTK, Ibu Ida sedang berada dalam tahap, ini yang D, merencanakan perbaikan, karena beliaunya Bu Ida ini masih galau, masih bingung bagaimana cara menyampaikan materi biologi yang penuh dengan istilah Latin. Jadi masih merencanakan perbaikan. Nomor 22, guru bersama siswa merencanakan sebuah kegiatan yang kolaboratif dengan tujuan agar peserta didik memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Dalam perencanaan tersebut dibicarakan mengenai aturan main, alat dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut adalah
Ini jawabannya yang B, yaitu project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek karena adanya kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Ini kata kuncinya. Nomor 23, salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah, ini ada beberapa prinsip, salah satu prinsipnya yaitu pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Jadi sekarang itu yang aktif adalah peserta didiknya, bukan gurunya. Jadi pusat pembelajaran itu pada peserta didik. Ini salah satu prinsip penyusunan RPP. Nomor 24, tujuan pembelajarannya yaitu setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah, ini berdasarkan komponennya, tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, prinsip yang digunakan apa? Ini jawabannya yang D, yaitu keterkaitan dan keterpaduan. Ini ada keterkaitan dan keterpaduan karena pemilihan ketua kelas kan mengajari siswa untuk berdemokrasi dan materinya juga ada, jadi seperti itu. Nomor 25, taksonomi Anderson dan Cradwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom. Biasa kita kenal taksonomi Bloom. Mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut, yaitu yang pertama mengingat, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan yang terakhir adalah mencipta. Ini tingkatnya yang paling tinggi yaitu mencipta. 26, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah, yaitu yang B, pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Jadi pendidik itu harus memahami, jangan hanya asal menggunakan media pembelajaran, tetapi karakteristik medianya harus kita pahami. Nanti kalau tidak dipahami, setelah memakai media pembelajaran tersebut, ternyata tidak bisa memanfaatkannya. Ini juga menjadi kendala. Nomor 27, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, yaitu yang C, membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi peredaran darah tadi kan abstrak, kita tidak tahu, nah itu membuat nyata atau lebih ke konkret. 28, pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seorang yang didasarkan atas norma relatif ini mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah, yaitu yang D, yaitu penilaian acuan norma, karena menggunakan standar. Nah, jadi PAN ini atau penilaian acuan norma ini, skor standar yang dicapai norma relatif mencerminkan status individu di dalam kelompok. Jadi nilai yang tertinggi dalam kelompok itu menjadi acuannya. Jadi bukan patokan, bukan penilaian acuan patokan. Kalau patokan kan maksimal 100, tapi kalau norma ini tidak. Misalnya dalam satu kelas itu maksimal 90, berarti yang menjadi acuan nilai tertingginya atau pembaginya adalah 90, bukan 100. 29, penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang, yaitu yang B, akuntabel. Ini masih berupa pengertian. Nanti kalau di tryout 4 dan 5, mulai 3, 4, 5 itu sudah berdasarkan FR. Jadi
tidak hanya pengertian tetapi masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Terus ikuti kalau ingin mengikuti tryout yang kelima silahkan ada kontaknya, ada IG dan email, boleh email atau lewat IG. Nomor 30, berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara yaitu yang A mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jadi pengayaan yang dibuat yaitu dengan pendalaman materi. Ini pengayaan bukan perbaikan. Kalau FR yang keluar itu kan tentang perbaikan. Kalau 50% bagaimana, kalau 30% bagaimana, kalau kurang dari 20% bagaimana. Itu ada di tryout yang kelima. Jadi silakan kalau ingin ikut silakan untuk DM melalui IG yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih, cukup sekian penjelasan atau pembahasan tryout kedua pedagogik part 2 ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kunci atau kunci jawabannya belum benar, kami mohon maaf, kami mohon masukan dan sarannya. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat bagi Anda semua, jangan lupa untuk tekan subscribe dan tekan loncengnya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.